Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Responsi UAS Fisika Dasar. Kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Untuk nomor 1, di sini soalnya ada sebuah kawat ditempatkan dalam medan magnet yang kuat medannya itu 0,01 Tesla dengan arah arus sebesar 4 ampere kawat terhadap medan magnet membentuk sudut 30 derajat. Hitunglah berapa besar gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat. Nah, jadi di sini sudah diketahui yaitu besar medan magnetnya yaitu 0,01 Tesla, terus arusnya 4 ampere dan tetanya itu 30 derajat. Dan yang ditanya itu gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat. Nah, untuk rumus gaya magnet itu sendiri di sini kita pakai yang F sama dengan BIL sin theta. Nah, karena di sini kita ditanyanya gaya persatuan panjang, makanya kita akan menggunakan rumusnya jadi F per L sama dengan BI sin theta. Nah, karena sudah diketahui semua, kita tinggal masukkan saja, berarti F per L sama dengan 0,01 dikali 4 dikali sin 30. Terus 0,04 dikali setengah, sehingga hasil gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat tersebut adalah 0,02 Newton per meter. Untuk pembahasan soal nomor 1 segini saja, lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, kita langsung baca soal kedua nih. Soal kedua itu jarak kedua arus 2 meter dan titik P tepat di antara keduanya. Titik Q berjarak 4 meter dari titik P. Tentukan medan magnet di titik P dan Q untuk sistem berikut ini. Oke. Yang paling enak pertama-tama kita tulis diketahuin dulu ya. Diketahuinnya itu arus pertama 2 ampere, arus kedua 4 ampere yang ini. Terus kita tentuin nih jarak dari arus pertama ke P, terus arus kedua ke P. Nah, itu jaraknya sama-sama 1 meter. Karena kalau jaraknya dijumlah nanti 2 meter kan. Oke. Kalau dari titik P ke titik Q itu jaraknya 4 meter. Ditanyanya apa? Medan magnet di titik P dan titik Q. Oke, sebelum kita nyari medan magnet di titik P, kita harus tahu medan magnetnya ini bakal ditambah atau dikurang nih. Nah, arus ini arahnya kalau pakai kaidah tangan kanan berarti kalau dot itu menjauhi permukaan ya, atau arahnya ke diri kita sendiri, jadi ke atas gitu. Nah, berarti medan magnetnya ke arah sini ya gitu. Nah, kalau sedangkan yang cross itu memasuki atau menembus permukaan atau ke arah layar laptop nih. Berarti nanti medan magnetnya ke arah sana. Nah, kalau kita gambarin gini, medan magnetnya berarti sama-sama ke arah kanan ya, dua-duanya. Nah, karena dua-duanya ke arah kanan, makanya itu medan magnetnya nanti kita tambah. Medan magnet di arus yang pertama sama medan magnet di arus yang kedua. Kita dapat persamaan medan magnet di P sama dengan medan magnet di arus pertama ditambah medan magnet di arus kedua. Nah, kita pakai rumusnya si Biot-Savart ya. μ0I per 2πr. Nah, I-nya tinggal diganti. I-nya yang I1 yang pertama, yang B2 itu I-nya I2. Karena ini udah sama, μ0 per 2πr, jaraknya juga sama ya, sama-sama 1 meter. Jadi kita bisa keluarin nih cara gampangnya. Terus I-nya tinggal tambahin aja. Tinggal dimasukin aja angka-angkanya. μ0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7 per 2pi. Dimasukin jaraknya itu 1 meter ya. Terus I-nya itu 2 ampere plus 4 ampere. Nanti kalau dihitung 2 kali 10 pangkat min 7 dikali 6. Dan hasilnya itu medan magnet yang ada di P itu 12 kali 10 pangkat
min 7 Tesla gitu. Nah, itu buat yang di P. Sekarang kita lanjut ke medan magnet yang di Q ya. Oke. Nah, tadi udah kalau di P, sekarang di Q nih. Karena di Q itu membentuk sudut. Nah, teman-teman. Jadi nih, kita bisa dapetin persamaan kayak gini nih. Kita gambar lagi. Kita harus tahu jarak dari arus pertama ke Q dan arus kedua ke Q gitu. Nah, kita hitung pakai Pitagoras ya. Kan ininya 1, ini 1, ini 4. Nah, terus kita hitung pakai Pitagoras nih untuk sisi miringnya. Nah, sisi miringnya di sini berarti akar 1 kuadrat plus 4 kuadrat ya. Karena ini kan R2Q sama R1Q atau jarak dari arus pertama ke Q atau jarak arus kedua ke Q itu sama ya. Kita hitung aja. Hasilnya itu akar 17 meter. Terus yang kedua, selain dia jarak, kita harus ngitung jaraknya, kita juga harus ngitung sudutnya nih. Nah, dia membentuk sudut alfa ya buat medan magnetnya. Jadi kita masukin sudut alfanya ke persamaan medan magnet di Q. Nah, ini kita anggap sudutnya alfa. Sudut pertamanya, ini sudut keduanya juga kita anggap alfa. Dan sudut di sini, karena ini tegak lurus, ini 90 derajat. Saya pakai 90 derajat. Ini juga 90 derajat dan ini alfa. Nah, kalau satu lingkaran ini sudutnya itu 360 derajat. Nah, gimana tuh cara kita mencari alfa? Kita lihat. Jadi alfa 360 derajat dikurang 2 kali 90 yang ini sama 2 dikali alfa ya. Benar gak? Nah, sekarang kita hitung aja nih, 360 derajat kurang 180 derajat dikurang 2 theta. Nah, alfanya nanti 180 derajat dikurang 2 theta. Gitu. Nah, ini kita tulis dulu aja nih. Nah, tadi kita udah mendapatkan si alfa sama jaraknya nih. Tapi kita belum nemuin nih medan magnetnya. Jadi kita pertama kayak tadi ngitung ngitung medan magnet di arus pertama. Nah, buat jaraknya itu kita kasih akar 17. Nah, nanti medan magnet dari arus pertama di titik Q itu hasilnya segini. Nah, sekarang medan magnet di arus kedua, kita hitung lagi. Oke, rumus yang tadi sama aja, tinggal dimasukin angka-angkanya. Nah, nanti dapat buat B2-nya itu segini. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kalau B2 itu sama dengan B1, bener gak? Kalau ini dikali 2, hasilnya bakalan ini. Gitu. Bener ya, ini cuma buat mudahin aja. Nah, sekarang kita lihat nih cos alfanya itu kan sama dengan cos 180 derajat dikurang 2 theta ya tadi. Nah, kita pakai persamaan trigonometri, jadinya min cos 2 theta. 180 derajatnya hilang. Dan min 2 theta-nya hilang. Jadi pindah ke depan, jadi min cos 2 theta. Nah, cos 2 theta itu apa? Kalau teman-teman masih ingat, cos 2 theta itu cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Nah, cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, cos itu kan kalau teman-teman ingat
samping per miring ya. Nah, sampingnya tadi kan 4 ya. Per miringnya akar 17. Nah, kalau sin itu depan per miring, depannya tadi 1 tuh. Per akar 17. Gitu. Nanti dikuadratin. Itu hasilnya 16 per 17. Ini dikuadratin kan, 4 kuadrat itu 16. Akar 17 kuadrat, akarnya hilang. Jadi 16 per 17 dikurang 1 per 17. Nanti hasilnya min 15 per 17 buat cos alfanya nih. Nah, nilai cos alfa udah ketemu, B2 udah ketemu, B1 udah ketemu. Kita tinggal masukin aja ke persamaan yang ini. Gitu. Nah, tinggal dimasukin aja ke persamaan yang ini. Nilainya tadi karena kita tahu B2 itu sama dengan 2B1, biar gampang kita masukin ke persamaan ini nih. B2-nya kita ganti jadi 2B1. Tinggal dikali aja, dikuadratin dan dikali. Jadinya B1 kuadrat ditambah 4B1 kuadrat ditambah 4B1 kuadrat dikali min 15 per 17. Nanti ininya ditambah, ininya dikali, jadi hasilnya segini. 5B1 kuadrat dikurang 60 per 17 B1 kuadrat. Tinggal dijadiin pecahan aja biar nguranginnya gampang. Nah, nanti dapet hasilnya akar 25 per 17 dikali B1 kuadrat. Nah, kita gampangin karena akar itu bisa keluar ya B1-nya. B1 kuadrat bisa keluar. Terus akar di per itu kan akar 25 per akar 17 ya. Dia sama aja akar besar 25 per 17. Itu sama. Biar ngegampangin hitung. Jadi B1-nya tinggal teman-teman masukin aja. Terus akar 25 kan 5 ya. Nah, akar 17-nya nggak bisa tuh. Kita tulis aja akar 17. Nah, ternyata di sini akar 17 dikali 17, jadi 17. Gitu. Kan akar 17 dikali akar 17, jadi akar 17 kuadrat ya. Kuadrat sama akar hilang. Nah, tinggal 4 kali 10 pangkat min 7 dikali 5. Itu hasilnya 20 kali 10 pangkat min 7 per 17. Nah, kalau teman-teman pakai desimal, itu 1,17 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Itu buat BQ-nya. Nah, itu tadi buat nomor 2. Sekarang kita beranjak ke nomor 3 nih. Nah, nomor 3 di sini teman-teman bisa lihat sistem sama seperti nomor 2 yang tadi, tapi di P itu ada elektron yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 9 kolom yang bergerak dengan kecepatan sebesar 2 kali 10 pangkat 4 mm per second. Arahnya menembus bidang. Tentukan arah dan besar gaya Lorentz yang dialami muatan tersebut. Kita nulis seperti biasa diketnya. Diketnya itu kan tadi V-nya itu 2 kali 10 pangkat 4 meter per second. Terus muatannya itu elektron yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dan si medan magnetnya yang ada di P itu yang di nomor 2 tadi kita hitung 12 kali 10 pangkat min 7 Tesla ya. Nah, yang ditanya itu arah dan besar gaya Lorentz. Nah, di sini kita hitung dulu arahnya seperti biasa. Nah, karena aku gambar lagi aja deh ya. Sini 2 ampere. Sini P. Sini 4 ampere ya. Oke. Nah,
karena kita mau ngitung arahnya dulu, sama seperti tadi nih, kita pakai kaidah tangan kanan yang pertama buat nentuin si medan magnetnya. Nah, tadi kita udah nentuin buat medan magnetnya itu yang pertama ke kanan, dua-duanya yang di titik P ya. Nah, jadi B-nya itu arahnya ke kanan kan, buat B-nya sebesar 12 kali 10 pangkat min 7. Nah, terus dia bilang ini nih, 2 kali 10 pangkat 4 meter per second arah menembus bidang. Nah, jadi si kecepatan elektronnya itu ada di sini nih. Ada di titik P, arahnya menembus bidang. Kita kasih tanda cross. Nah, kita bisa lihat di sini kecepatan itu misalnya arahnya ke sana, terus medan magnet itu arahnya ke sana. Jadi kalau misalnya pakai kaidah tangan kanan, itu kita bisa V-nya pakai jari telunjuk, B-nya jari tengah gitu. Nah, kalau begitu berarti si gayanya arahnya itu ke ini masuk. Nah, gayanya itu arahnya ke bawah ya. Kalau teman-teman pakai kaidah tangan kanan yang ini. Gitu. Nah, kita udah tahu nih arahnya ke bawah. Nah, sekarang tinggal besar gaya Lorentz-nya nih. Nah, kita tahu gaya Lorentz itu rumusnya B dikali Q dikali V dikali sin theta. Tinggal dimasukin aja. B-nya itu 12 kali 10 pangkat min 7. Q-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. V-nya itu 2 kali 10 pangkat 4. Nah, sin theta sudutnya itu 90 derajat ya. Sudutnya itu sudut antara si medan magnet sama si kecepatan elektron gitu. Nah, di sini berarti gaya Lorentz-nya sebesar 3,8 kali 10 pangkat min 21 Newton. Nah, jangan lupa juga arahnya kemana? Ke arah bawah. Begitu. Nah, itu udah dari nomor 3 segitu aja. Terima kasih, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulana Fauzan Atala Halinda, bisa dipanggilnya Atala, kode asisten ATA dari Laboratorium Fisika Dasar. Di sini saya akan menjelaskan nomor selanjutnya ya, yaitu nomor 4. Nah, bunyi soalnya itu adalah suatu perangkat listrik membutuhkan suplai arus sebesar 2,5 ampere pada tegangan 5 volt untuk dapat bekerja dengan baik. Sumber daya yang ada adalah tegangan primer sebesar 230 volt yang dilengkapi sebuah transformator ideal. Nah, jadi teman-teman bisa lihat pertanyaan di sini ya, kelihatan bahwa yang bagian A-nya tuh bila setiap lilitan di kumparan sekunder memberikan hambatan sebesar 1 mili-ohm, berapakah jumlah lilitan yang dibutuhkan pada kumparan sekunder agar dapat memberikan arus sebesar arus yang dibutuhkan. Jadi di bagian A ini kita disuruh mencari lilitan sekunder ya. Lalu yang bagian B itu hitunglah jumlah lilitan yang dibutuhkan pada kumparan primer. Ini udah bisa kelihatan juga kan ya, berarti lilitan primer. Nah, yang bagian C jumlah arus yang dibutuhkan pada kumparan primer. Jadi ini jumlah arus primer, oke. Nah, dari sini kita masukin dulu kali ya, diketahuinya apa aja. Jadi teman-teman bisa lihat dari soal ini ya. Suatu perangkat listrik membutuhkan suplai arus sebesar 2,5 ampere pada tegangan 5 volt. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman bingung mungkin ini yang sekunder atau yang primer. Tapi kita coba cek dulu yang ke depannya. Sumber daya yang ada adalah tegangan primer sebesar 230 volt. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa tegangan primernya itu 230 volt. Ya otomatis berarti yang sebelumnya adalah yang sekunder. Nah, berarti kan tegangan 5 volt. Karena ini kan sama-sama ya suplainya, ya berarti ini sekunder. Nah, kita masukin dulu yang diketahuinya nih tuh, arus sekundernya 2,5 ampere
dan tegangan sekundernya 5 volt, lalu tegangan primernya 230 volt. Kita ringkas lagi tuh yang pertanyaannya, yang ditanya tuh berarti tadi kan lilitan sekunder, lalu yang bagian B lilitan primer, dan yang bagian C arus primer. Nah, kita lihat nih di bagian A-nya, kan yang ditanya lilitan sekunder kan ya, lilitan itu simbolnya N kapital. Di sini kan yang diketahui juga ada tambahan ya, yaitu resistor 1 mili ohm. Nah, kenapa kita pakai 1 mili ohm ini? Berarti kita bakal pakai rumus hukum ohm. Karena kita kalau misalnya memakai hukum yang perbandingan, yang misalnya N kapital S per N kapital P sama dengan V kapital S bagi V kapital P, itu kan perbandingan ya tuh. Nah, tapi kan kita belum tahu ya lilitannya berapa aja, jadi kita pakainya hukum ohm dulu. Dimana hukum ohm itu kan V sama dengan I kali R. Ya udah, kita kan yang mau dicarinya resistor dulu ya, supaya ini kan karena ada resistor juga di sini di bagian A ini. V sama dengan I kali R, berarti yang dicarinya R, I-nya pindah ruas. Nah, jadi kayak gini nih. Dimana ini kan sekunder semua ya berarti. Nah, ya udah, kita tinggal masukin aja nih. Di sekundernya berarti 5 volt, di sekundernya 2,5. Ya udah, 5 bagi 2,5 itu berapa? 2 ya. Nah, 2 ohm. Nah, ini resistor sekundernya udah dapet nih teman-teman. Jadi habis ini kita pakai rumus yang menyatakan bahwa lilitan sekunder itu sama dengan R sekunder dibagi R primer. Oke. Nah, ini karena diturunan ya. Jadi ada N sekunder ini sama dengan R sekunder dibagi R primer. R primernya itu kan 1 mili ohm. Ya ini bisa dipindah ruas atau enggak juga nggak apa-apa teman-teman. Mili ohm itu kan 10 pangkat min 3 kan. Kita turunin nih, 10 pangkat min 3 ohm dikali NS sama dengan 2 ohm tadi ya nih. Berarti ini dibagi 2 dibagi 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat min 3 nya ke atas, jadi dikali 2 dikali 10 pangkat 3, berarti 2000 ya. Nah, 2000 lilitan. Berarti N sekundernya ini udah didapat nih teman-teman, yaitu 2000 lilitan. Oke, kita lanjut ke bagian B-nya, lilitan primer. Nah, di sini bisa dilihat ya, diketahui dan ditanyanya. Ditulis lagi. Oke, karena kita udah dapat nih si N sekundernya ya. Nah, jadi kita bisa pakai nih yang tadi rumus perbandingan nih, yang tadi aku udah bilang ya, yaitu N primer dibagi N sekunder sama dengan V primer sama dengan dibagi V sekunder. Atau ada lagi nih sama dengan I sekunder dibagi I primer. Jadi yang lilitan itu berbanding lurus dengan tegangan, tapi berbanding terbalik dengan arus. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau begitu berarti kita tinggal ambil aja yang 4 ini ya, yang lilitan dan tegangan, karena ini ketiga nilai yang di sini ada nilainya, udah kita dapetin. Nah, kita ambil nih yang N primer sama dengan V primer dibagi V sekunder dikali N sekunder. Kita masukin V primernya itu 230, V sekundernya 5, N sekundernya 2000 lilitan. Udah kita masukin, ntar kalian kali aja 2000 ini 20 bagi 5 nih 4 jadi 400 dikali 230. Hasilnya secara kalkulator ini udah dikali ya 92.000 berarti nih. N primernya 92.000 lilitan. Oke. Itu untuk N primer. Nah, kita karena udah dapat N primer sama N sekunder, kita bisa nih ambil perbandingannya dengan yang I sekunder dibagi I primer. Jadi karena arus primer kan yang ditanya untuk bagian C, ini sebenarnya bisa dipakai aja sih, memakai yang tegangan atau memakai yang lilitan. Dua-duanya bisa, teman-teman bisa pakai. Yang penting antara arusnya didapat, karena kan kita makainya arus primer. Nah, di sini kita dari lab Fisdas mungkin memakainya rumus yang tegangan ya. Perbandingannya. Perbandingan tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan kebalikannya. Arus sekunder dibagi arus primer. Lalu kita pisahkan ya yang ditanyanya, yaitu arus primer nih
sama dengan arus sekunder dibagi V primer dikali V sekunder. Masukin nilainya, yang I sekunder 2,5, V primernya 230, V sekundernya 5. Kita pakai ini karena ini nilainya kecil mungkin ya. Nah, teman-teman mungkin bisa pakai yang lilitan, itu sama aja sih sebenarnya. Cuman angkanya agak besar aja untuk dihitung, tapi sama aja nilainya ntar. Nah, kita masukin tuh jadi hasilnya adalah 0,054 ampere. Nah, itu arus primernya nih, teman-teman. Oke, itu untuk yang bagian C. Jadi, ya ini untuk yang bagian nomor 4. Bisa teman-teman rewind lagi mungkin, biar lebih paham ya. Karena ini rumusnya udah tetapan, jadi bisa teman-teman baca lagi mungkin di internet. Lalu hukum Ohm juga kan, V sama dengan I kali R, itu bisa dibaca lagi ya. Nah, kita lanjut ke ini ada lagi nih teman-teman. Jadi yang rumusnya bisa yang perbandingan lilitan sama arus. Sama aja ya, bisa kita lihat nih. 0,5 dibagi 92.000 dikali 2000. Ini bisa dicoret nih, 03 nya 92 nya juga tuh 2,5 dibagi 46 sorry. Nah, itu jadi sama dengan 0,054 juga. Oke, sama teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu bunyinya apa? Nah, soalnya itu adalah bisa dilihat di layar ya, sebuah trafo dihubungkan dengan tegangan listrik 220 volt. Jika tegangan keluarnya 110 volt dan kuat arus pada lilitan sekundernya 4 ampere, berapakah kuat arus pada lilitan primernya? Lalu tentukan efisiensi trafonya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang ditanyanya ada dua ya. Yang pertama itu kuat arus pada lilitan primer, jadi arus primer ya anggapnya. Yang kedua adalah efisiensi trafo. Untuk yang kuat arus ini bisa kita pakai perbandingan tadi aku udah jelasin ya. Kita tulis dulu ya diketahuinya apa. Nah, ini kan tadi V primernya nih, tegangan listrik. Sebuah trafo dihubungkan dengan tegangan listrik 220 volt. Jika tegangan keluarnya 110 volt, berarti kan yang keluarnya ya, yang dimasukkan, yang dihubungkannya 220 volt berarti ini yang primer. Yang keluar 110 volt berarti itu yang sekunder. Nah, kuat arus pada lilitan sekunder 4 ampere, berarti arus sekundernya 4 ampere. Oke, terus yang ditanya tadi udah di-recast juga sama aku, arus primer sama efisiensi trafo. Nah, kita ke nomor 1 dulu, yaitu arus primer. Arus primernya ada berapa? Caranya gimana? Kita pakai perbandingan yang udah ada di sini. Apa coba teman-teman? Ya benar, berarti tegangan primer sama tegangan sekunder. Tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi arus primer. Perbandingan terbalik kan ya, tegangan sama arus. Oke, begini. Lalu kita pisahkan yang diketahui sama yang ditanya. Nah, arus primer sama dengan arus sekunder dibagi V primer, V sekunder. Masukin aja ini, berarti 4 dibagi 220 volt dikali 110. Masukin nilainya, dibagi sedemikian rupa tuh, jadi 4 bagi 2 berarti ini ya, 2 ampere. Ya, 2 ampere nih. Oke, ini untuk yang arus primer. Nah, teman-teman, kita pindah ke bagian kedua ya, efisiensi. Lambang efisiensi itu mirip kayak N, tapi ya yang keduanya nih ya, kaki keduanya agak lebih panjang nih. Efisiensi lambangnya. Efisiensi itu rumusnya udah tetap, teman-teman bisa cek aja di internet. Nah, efisiensi itu rumusnya kayak gini. P itu kan power ya, watt itu yang satuannya watt. P sekunder dibagi P primer. Ini bukan maksudnya PS atau PP berarti ya, dikali 100%. Nah, ini kan karena kita kan nggak ada ini kan, nggak ada P-nya gitu. Gimana cara dapat P-nya? Kita ubah ke ini dulu, ke V sama I-nya. Jadi kita ubah PS dibagi P sedemikian rupa, ntar bakal ada dapat nih nilainya
di VS dikali IS dibagi VP dikali IP. Sebenarnya ada kayak R-nya juga, cuma kan dicoret karena anggap sama ya, atau ya ada banyak rumus sih untuk yang P, tapi karena kita udah disederhanakan, jadi sedemikian rupa jadi kayak gini, VS dikali IS dibagi VP dikali IP. Nah lanjut ya, kita masukin aja nih rumusnya, nilainya nilai VS itu kan 110, VP nya 220, IS nya 4, IP nya 2. Jadi masukin aja kali 100%. Karena ini 210 dibagi 110 kan setengah nih, yang ini juga 2/1 ya, jadi 2 dibagi 2 ya 1 kali 100% ya 100 ya. Jadi efisiensi trafonya 100% teman-teman. Oke, sebenarnya nggak logis sih mungkin ya, soalnya efisiensi trafo nggak mungkin, jarang 100%. Cuman ini karena ada dari soal kali ya, ini kan 220 volt dan 110 volt. Oke, itu mungkin teman-teman dari soal nomor 5. Mungkin bisa dilanjut di soal selanjutnya ya, dengan asisten yang bersangkutan. Oke, terima kasih dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ke pembahasan nomor terakhir, yaitu nomor 6. Di sini kita membahas tentang rangkaian RLC. Nah, di sini di soal udah diketahui V-nya yaitu 10 cos 100 pt ditambah 0 derajat volt, lalu R-nya 10 ohm, L-nya 100 mH dan C-nya itu 100 mF. Dan di sini tuh yang ditanyakannya ada 6 soal. Langsung saja ke yang nomor A-nya, ditanyakan impedansi pada komponen L, atau ditanyakan XL-nya, di mana XL sendiri itu rumusnya XL sama dengan omega L. Nah, di sini untuk omeganya udah diketahui di V ya, yang 100 pi ini. Lalu L-nya juga udah diketahui di soal, yaitu 100 mH. Jadi kalau misalnya dimasukin berarti 100 pi dikali 100 dikali 10 pangkat min 3. Nah, di sini dikali 10 pangkat min 3 karena dia di soal masih dalam bentuk mili. Gitu, nanti bisa langsung dihitung aja hasilnya 10 pi atau 31,4. Nah, untuk yang nomor B-nya ditanya impedansi pada komponen C atau ditanya XC-nya. Untuk rumus XC-nya di sini ada 1 per omega C. Nah, omeganya masih sama kayak tadi, yaitu 100 pi, C-nya udah ada di soal, yaitu 100 di sini dikali 10 pangkat min 3 karena bentuknya masih dalam mili juga. Nanti dihitung jadi 1 per 31,4 atau sama aja kayak XC-nya 0,03. Nah, untuk yang nomor C-nya ditanya impedansi rangkaian. Nah, untuk rumus impedansi rangkaian pada rangkaian RLC itu rumusnya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Nah, tadi kan XL sama XC-nya udah dapat di poin A sama poin B, dan R-nya juga udah diketahui di soal, jadi bisa langsung dimasukin aja. Jadi akar 10 kuadrat ditambah 31,4 dikurang 0,03 dikuadratkan. Nanti bisa langsung dihitung, bakal nemu Z sama dengan akar 1084,07. Nah, ini tuh bakal sama aja kayak 32,925 ohm. Dan untuk yang nomor D, itu yang ditanyanya arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, ini rumusnya IM sama dengan VM per Z. Nah, VM ini kita dapat dari yang V-nya, yang 10 ini. Nah, tadi kan Z-nya juga udah nemu tuh di yang poin C, jadi boleh langsung dimasukin aja, jadi 10 per 32,925. Berarti nanti arus yang ngalirnya 0,3 ampere. Lanjut ke yang poin E, itu ada frekuensi resonansi. Nah, di sini rumusnya yaitu 1 per akar LC. Nah, untuk L sama C-nya itu udah ada di soal, boleh langsung dimasukin. Nanti bakal ketemu omega sama dengan 1 per akar 10 pangkat min 2. Nanti hasil akhirnya itu omega sama dengan 10. Dan yang untuk nomor terakhir di sini ditanya beda sudut fase antara sumber tegangan V dan arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, di sini
Untuk rumusnya tan theta sama dengan XL min XC per R. Untuk XL dan XC-nya udah dapat dari poin A sama B, R-nya udah dapat di soal. Bisa langsung dimasukin aja, jadi 31,4 dikurang 0,03 per 10. Itu nanti bisa langsung dihitung, bakal nemu tan theta sama dengan 3,137. Nah, karena tadi yang ditanyanya beda sudut fasa, berarti kan kita harus nyari tetanya berapa. Sedangkan kita di sini masih dapat tan tetanya aja, berarti kalau saya mau nyari tetanya aja, berarti tinggal theta sama dengan arcus tan 3,137. Nanti bakal ketemu tetanya 72,318 derajat. Nah, sekian aja untuk pembahasan nomor 6. Dan sekian juga responsi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.